Shalom, selamat Natal, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Alkitab kita dalam seri Family Altar pada kali ini. Saudara, Natal tahun 2020 ini adalah Natal yang paling canggih, di mana mayoritas dari kita semua itu merayakan Natal dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada, yang belum pernah ada di Natal-Natal di tahun-tahun yang lalu. Tetapi sekaligus merupakan Natal yang agak menyedihkan, karena jika di tahun-tahun yang lalu kita merayakan Natal dengan langsung bertatap muka, tetapi kali ini kita menikmatinya dengan berhadapan dengan layar HP, layar laptop, layar televisi, dan yang lain-lain. Memang tidak mudah untuk terus memelihara iman dalam kondisi yang tidak baik. Saya percaya sikon sekarang ini sama sekali tidak mempengaruhi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Justru situasi dan kondisi sekarang ini adalah ujian iman bagi kita. Apakah kita terus mengasihi Tuhan, atau apakah iman kita menjadi luntur? Saudara, kekristenan pada gereja mula-mula pada zaman dulu, yaitu sebelum agama Kristen diakui sebagai agama resmi dalam Kekaisaran Romawi, maka orang percaya melakukan aktivitas ibadah di rumah-rumah jemaat. Persis seperti yang kita alami, yang kita kerjakan yang sudah hampir 9 bulan pada tahun 2020 ini. Tema gereja kita pada bulan Desember ini adalah kebenaran yang menyelamatkan, yaitu dari kitab Roma pasal 10 ayat 9. Saya akan membacakan kesaksian kelahiran Yesus dari kitab Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara, kelahiran Yesus disaksikan oleh sorga dan dunia. Gembala-gembala menjadi saksi kelahiran bayi Yesus yang dibaringkan di dalam palungan. Itulah sebabnya dalam drama-drama Natal itu selalu ada gambar palungan dan kandang ternak atau kandang domba. Gembala-gembala menerima berita daripada malaikat dan menjadi saksi daripada kelahiran bayi Yesus yang dibaringkan di dalam palungan. Itulah sebabnya maka dalam drama-drama Natal selalu ada ditampilkan palungan dan kandang domba atau kandang ternak. Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema gereja kita di bulan Desember 2020 ini adalah kebenaran yang menyelamatkan. Dalam Yohanes pasal 18 ayat 38, di sana Pilatus memberikan pertanyaan kepada Yesus, "Apakah kebenaran itu?" Pertanyaan Pilatus kepada Yesus itu adalah merupakan puncak daripada pertanyaan filsafat. Nah, Yesus memberikan pernyataan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 bahwa "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Nah, dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus memberikan pernyataan bahwa "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Dengan pernyataan itu, Yesus dengan jelas memberitahu bahwa siapapun yang berada di luar Yesus, dia berada dalam posisi yang belum dibenarkan.
Sekitar 2020 tahun yang lalu, Yesus lahir di kandang domba. Dan hari ini, Yesus lahir di hati kita masing-masing. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, waktu Paulus menulis kitab Roma, dia menulis kepada jemaat yang sama sekali dia tidak kenal. Tidak ada hubungan dengan pendirinya, dan jemaat itu belum pernah dikunjungi. Jemaat itu terletak di kota Roma yang besar, kota yang besar dalam kekaisaran Romawi yang terbesar di dunia. Paulus mengartikan kata kebenaran sebagai suatu hubungan yang benar dengan Allah. Orang yang benar adalah orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Allah, dan kehidupannya membuktikan hal itu. Satu-satunya cara untuk memiliki hubungan yang baik dengan Allah yaitu taat kepada firman-Nya dan menyerahkan diri kepada anugerah dan kasih-Nya. Inilah jalan iman. Jadi bukanlah apa yang dapat kita lakukan bagi Allah, tetapi apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Pusat iman Kristen adalah kita tidak dapat berusaha untuk mendapatkan kemurahan Allah. Yang dapat kita lakukan hanyalah menerima kasih dan bersyukur serta menaruh percaya atas apa yang Allah telah kerjakan bagi kita. Praktek hidup kita adalah bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi praktek hidup kita adalah bentuk ucapan syukur atas keselamatan yang telah kita peroleh. Tokoh-tokoh iman dan orang percaya dalam Perjanjian Lama itu diselamatkan oleh karena mereka menaruh iman, percaya, dan memiliki pengharapan akan Mesias yang akan datang. Tetapi setelah Mesias di dalam diri Yesus Kristus itu datang, justru Dia ditolak oleh mayoritas orang Yahudi. Mengapa hal itu terjadi? Karena pikiran daripada orang Yahudi itu sudah dikeburkan oleh keadaan zaman. Sebagai umat pilihan Allah, mereka menolak Mesias dalam diri Yesus Kristus yang telah datang di tengah-tengah bangsa mereka sendiri. Namun penolakan mereka tidaklah sia-sia, sebab penolakan mereka itu membuka pintu, membuka peluang bagi keselamatan suku, bangsa, dan bahasa yang ada di muka bumi ini. Penolakan bangsa Israel terhadap Mesias itu membuka pintu peluang keselamatan bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi untuk masuk dalam persekutuan umat pilihan Allah, dan segala bangsa diselamatkan. Memiliki iman seperti iman yang dimiliki oleh Abraham. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku, dalam bahasa Yunani homologeses, yaitu telah menyatakan atau telah mengakui secara terbuka dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, objeknya adalah Tuhan, dan percaya, dalam bahasa Yunaninya pisteuses, telah percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan, atau egeiren, telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sotese. Pelajaran pertama yaitu, jika kamu mengaku, bahasa Yunaninya homologeses, atau telah menyatakan, telah mengakui secara terbuka dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, objeknya adalah Tuhan. Pada gereja mula-mula, pengakuan terbuka itu dinyatakan melalui tindakan masuk dalam baptisan air. Kata percaya mencakup kepercayaan pribadi, sifat intelektual, dan komitmen sukarela yang terus-menerus yang akan menghasilkan suatu gaya hidup yang saleh. Roma 12 ayat 2 dinyatakan bahwa supaya memiliki kemampuan untuk berubah dalam cara berpikir, hidup benar, tidak bercela, dan bergaul dengan Allah seperti Nuh, sehingga dapat mengerjakan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jika kamu telah mengaku Yesus adalah Tuhan, Adonai, Kurios, artinya kamu telah mensejajarkan Yesus dengan Kaisar dan Allah. Ini adalah kata kunci untuk kekristenan mula-mula. Orang Kristen memberikan tempat yang istimewa, yang terutama dalam hidupnya untuk Yesus, serta taat dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepadanya. Kurios itu dalam bahasa Yunani adalah seseorang yang mempunyai hak yang tak terbatas atas orang lain. Dia adalah tuan dan pemilik yang sejati. Lawan dari kata kurios atau Tuhan itu adalah doulos atau hamba.
Jika kita telah mengaku Yesus adalah Tuhan, maka secara langsung kita adalah hamba daripada Yesus Kristus yang adalah pemilik dan Tuhan atas hidup kita. Oleh karena Yesus telah mengasihi kita dan telah mengorbankan dirinya untuk kita, maka hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi sepenuhnya adalah milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan menjadi hamba sebagai tanggung jawab dari kasih yang besar dan sebagai suatu kehormatan dari sebuah pekerjaan yang mulia. Sebab kita melayani Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Artinya tunduk sepenuhnya dalam mulut dan tindakan, seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 13, yaitu tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada Raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ibrani 13 ayat 17 di sana dikatakan bahwa taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dalam Titus 3 ayat 1-6, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah, dalam Roma pasal 13 ayat 1-4, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah yang melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup dalam takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Bukti pengakuan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan itu harus ada dalam tindakan. Nah, kalau tidak, berarti kita harus mengulang pengakuan itu, harus bertobat lagi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oleh sebab itu, apa yang kita ucapkan di mulut, kita harus buktikan lewat tindakan kita. Pelajaran yang kedua, dan percaya dalam bahasa Yunaninya pisteuses. Artinya telah percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sotese. Telah percaya dalam hati bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian. Ini adalah dasar utama iman Kristen. Percaya bahwa Yesus pernah hidup dan bahwa Ia tetap hidup. Karena di Yerusalem pada waktu Yesus bangkit itu ada hoaks yang beredar. Dalam Matius pasal 28 ayat 13, di sana ada hoaks yang sengaja disebar bahwa Yesus tidak bangkit. Itu dalam Matius pasal 28 ayat 13. Kenyataannya bahwa semua orang itu telah berdosa dan layak dihukum. Keselamatan telah tersedia dalam Kristus melalui iman, mudah dan tersedia bagi semua orang, bagi semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang ada di muka bumi ini. Manusia tidak harus mencari Kristus dengan susah payah, tidak harus ke gunung, ke batu besar, ke pohon besar, itu tidak perlu. Allah telah mengirimkan Kristus secara terbuka bagi semua. Pencarian akan Kristus itu tidak diperlukan. Yang diperlukan hanyalah membuka hati, menerima Dia, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati sehingga kita memiliki pengenalan akan Dia. Bukan hanya memiliki pengenalan akan Dia, tetapi memiliki pengenalan secara pribadi dengan Dia. Jadi kita bukan hanya mengenal tentang Yesus Kristus, tetapi kita memiliki pengenalan secara pribadi
dengan Yesus Kristus itu sendiri. Bukan hanya mengenal Yesus sebagai martir, tetapi kita mengenal Yesus Kristus juga sebagai pemenang. Sebab Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sekarang melalui Roh Kudus-Nya, Dia akan membaharui hidupmu, merubah tabiatmu, merubah karaktermu, membuat tubuhmu bergairah dan bergembira dan melakukan hal-hal yang benar. Nah saudara, jika kita melakukan semuanya itu dengan tekun, maka Dia akan menjadikan kita umat-Nya yang terpuji, ternama, terhormat di muka bumi ini sesuai dengan janjinya. Oleh sebab itu, runtuhkanlah semua pikiran yang buruk. Semua pikiran yang buruk yang dibangun oleh si jahat dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita akan memiliki perlengkapan senjata Allah, yaitu dalam Efesus pasal 6 ayat 13-18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dengan demikian, kita tidak akan telanjang dan pasti akan dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus, mengerjakan pekerjaan yang telah disiapkan oleh Tuhan, berbuat banyak untuk Tuhan, menuai jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini. Kami berdoa buat Presiden dan Wakil Presiden dan Kabinet Kerja yang ada, TNI, Polri, MPR, DPR, DPRD tingkat 1 dan 2, Gubernur, Wali Kota, supaya semuanya bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami berdoa supaya seluruh permasalahan atas bangsa ini, yaitu radikalisme, intoleransi, korupsi, dan COVID-19, serta penanggulangannya bagi para satgas COVID-19, supaya semuanya bisa dikerjakan dengan baik, dengan aman, dan damai semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan pemerataan ekonomi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, supaya mengalami pemulihan di segala sektor yang ada. Kami berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan di seluruh daerah-daerah, di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kami berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus di Indonesia, untuk PGI, PGPI, PGLII, Bala Keselamatan, Ortodoks, dan sebagainya. Dan kami berdoa untuk kesatuan para pemimpin keumatan, supaya menjadi terang di tengah kegelapan yang ada di bangsa ini. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, pembina rohani kami, yaitu Gembala Pembina dan Bapak Gembala Sidang, yaitu Bapak Bambang Yonan dan Bapak Edi Praditno, untuk perlindungan, hikmat, dan pengurapan Tuhan, dan menuntun umat Tuhan di jalan yang benar. Kami berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan tahap demi tahap dalam penyelesaiannya. Kami berdoa supaya semua berjalan dan selesai sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan memberkati para panitia, donatur, dan hamba-hamba Tuhan yang ikut membangun. Kami berdoa untuk perayaan Natal di seluruh Indonesia dan perayaan Natal keluarga besar GBI Medan Plaza. Tuhan kiranya turut campur tangan memberikan kesuksesan semuanya. Kami berdoa juga untuk rencana pembangunan rumah ibadah di gereja pusat pada bulan Januari di minggu ketiga. Tuhan meluputkan dari COVID-19 dan memberikan kerinduan beribadah untuk gereja di cabang di luar kota Medan, Tuhan. Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna atas semua umat-Mu. Dan kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Damai sejahtera Allah kiranya berlimpah-limpah atas kota kudus-Mu Yerusalem dan atas semua orang yang mendoakannya. Dan kami berdoa juga kiranya perlindungan yang sempurna bagi seluruh umat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, tangan-Mu menyertai kami sehingga kami terhindar dari mara bahaya dan kesakitan tidak menimpa kami. Tuhan kiranya mengangkat kami jadi kepala,
Kami terus naik bersama dengan Tuhan Yesus sampai Tuhan menjadikan kami umat yang ternama, terpuji, terhormat di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan pengurapan Roh Kudus menyertai memberkati kita semuanya hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menjelang Tahun Baru 1 Januari 2021. Shalom.